Ini kompleks, Bang. Ternyata proyek MBG ini memang perlu moratorium menurut saya, karena benar-benar para ahli ya kan harus turun mengatur tata laksana yang sedemikian rupa sehingga tata laksananya terukur, terencana dengan jelas ya kan, potensi kerugian negara juga menjadi sangat minimize ya kan, output berupa makanannya juga menjadi baik dan bergizi, jauh dari potensi akan keracunan. Dan ini agak ribet memang. Kalau ini terus berjalan ya wajar kalau kemudian para mahasiswa hingga sekarang masih berdemonstrasi meminta MBG ini berhenti. Ternyata implementasinya di lapangan itu memang luar biasa. Potensi untuk orang korup itu masih tinggi. Satu, buat juknis yang jelas. Yang baru, yang itu melibatkan semua komponen yang ada di SPPG. Baik chef, baik ahli gizi, baik akuntan, ya. Libatkan itu. Ahli profesi lah, perkumpulan profesi ataupun siapapun itu libatkan buat juknis yang bagus. Nah, yang kedua adalah perbaikan dari SDM, Mbak. SDM itu apa? Chef. Iya. Ya, chef itu harus mengerti tentang standar keamanan pangan. Gitu. Apa yang dilakukan ketika ini tidak boleh ataupun ini kurang? Ini apa? Itu kan sebenarnya kalau itu berjalan, standar keamanan berjalan, itu tidak akan terjadi keracunan. Pak Sudaryono, mungkin dengan podcast ini Bapak mau bertemu saya. Saya tahu permasalahan 3T itu seperti apa. Jadi begini, ada satu di kabupaten, Bang. Itu ada tim satgas di kabupaten. Setiap kabupaten kota itu ada tim satgas yang diketuai oleh wakil kepala bupati. Ya, wakil bupati, Asda 1, Asda 2. Untuk merekomendasikan tempat 3T. Nah, berdasarkan rekomendasi, waktu itu ada suatu daerah di Banten, itu 84 titik. Rekomendasi, ditolak sama pusat, terlalu banyak. Akhirnya, sinkronisasi dengan Korwil, Koordinator Wilayah SPPI, SPPG, di kabupaten itu. Keluarlah 24 titik. Saya mendapat mandat, ya bahasanya mandat, tolong dicari tanahnya di survei dari 24 itu. Keluar hanya 18 atau 19 titik. Yang menurut saya memang 3T ya. Jadi mobil saya yang tinggi aja itu bisa nyangkut, Bang, gitu loh. Bahasanya sungai itu kering, dikeringin jadi jalan gitu. Jadi ya pokoknya sangat jauh lah dari tempat umum itu atau tempat SPPG yang terdekat itu. Tiba-tiba dari pusat itu setelah kita kasih berikan rekomendasi itu terakhir 24, tapi yang kita rekomendasi 19 apa, itu 84 Bang yang keluar. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono dong. Yes, kembali di kandang termul. Saya akan mengulas tentang implementasi ya pelaksanaan program makan bergizi gratis yang konon, ya ini baru konon loh, katanya lebih rapi dengan kepala BGN yang baru, Sudaryono. Anak emasnya Pak Prabowo sekarang menjadi kepala BGN, tapi nggak apa-apa. Sepertinya Mang Sudaryono bekerja kayaknya lebih giat ya, karena turun ke lapangan, periksa SPPG, kemudian membuat aturan-aturan. Katanya sekarang pagi-pagi kepala SPPG wajib baris berbaris. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap nih, apa tujuannya dan seterusnya. Dan tetapi masalahnya masih banyak anak-anak yang menerima MBG itu keracunan, ya kan? Nah, kalau sudah keracunan begini, tanggung jawab negara bagaimana? Jangankan ribuan, satu aja keracunan, kalau itu program pemerintah harus tanggung jawab pemerintah. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya diskusikan tentang perkembangan terbaru ya, soal makan bergizi gratis. Saya sudah bersama Zulfahri Pahlevi, ya, seorang penggiat MBG.
Kembali datang nih, Mas Kembali Fahri. datang. Alhamdulillah kita sudah di unpacking Indonesia Ya, ini. ini pasti kalau ada info dari Mas Fahri berarti ada temuan-temuan dan cerita betapa bisnis ya. Kalau saya sih lebih melihat program MBG itu lebih sebagai bisnis atau proyek daripada benar-benar itu maka bergizi gratis, ya kan? Nah, Mas Fahri, sekarang kan kepala BKN sudah baru. Ya, Sudaryono menggantikan tiba-tiba Nani Esdayang mengundurkan diri Betul. karena sakit, ya kan? Padahal isunya nggak seperti itu, ya. Iya. Ya isunya Iya. tidak. Nah, Mas Fahri ini kan adalah pengelola SPBG ya, dan punya jaringan di banyak pengelola SPBG lainnya di seluruh Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Coba diceritakan apa yang membedakan gebrakan-gebrakan Sudaryono kepala BKN yang baru dengan kepala BKN sebelumnya dari Pak Dadan dan Bu Nani Dayang itu. Nah, apakah benar Sudaryono ini kayaknya membawa harapan bahwa ini berarti proyek ini akan lebih terukur, akan lebih bermanfaat dan potensi korupsi menjadi lebih kecil gitu loh. Silakan. Nah, saya tekankan di sini dan amati di sini ya, Bang. Pak Daryono itu sudah membuat satu gebrakan bahwa di jam kritis itu kepala SPPG harus ada di sana. Apa Di tuh tempat. maksudnya jam kritis? Nah, jam kritis itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Itu saat penerimaan bahan baku, nah, bahan pokok, bahan baku. Dan pada saat jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Itu pada ya. Itu kepala SPPG wajib hadir ada di dapurnya. situ. Iya. Tujuannya apa? Harus mengontrol dari penerimaan bahan baku sampai penerimaan bahan baku, pengolahan bahan baku, cooking, masak, terus pemorsian sampai pendistribusian sampai jam 8 pagi itu. Kepala SPPG itu? Iya, tugasnya? kepala SPPG. Berarti ya. dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi dia nggak pulang? Nggak pulang, gitu. Nah, Sebelumnya bagaimana? sebelumnya Jadi bos aja di rumah? Jadi bos kebanyakan. Cuman memang ada kagetnya. Itu ada baiknya juga ada kagetnya mungkin ya. Jadi kepala SPPG merasa sekarang itu lebih strict, ya, lebih disiplin gitu. Nah, terus ada wajib absen itu jam 2 malam sampai jam 3 malam Zoom absen. Jam 2 malam? Iya. Jam 2 dini hari itu? Dini hari. Bukan lagi malam itu? Iya, Zoom Zoom. dengan siapa? Itu dibagi-bagi, Pak. Tapi ada pihak dari BGN-nya, dari Korwilnya, dari Korcamnya, sampai ke SPPG-nya ada. Per wilayah tapi ya? Per wilayah. Nanti dari BGN-nya mungkin ada ekselon 2-nya untuk memimpin Zoom itu. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Gitu. Nah, yang menjadi perhatian atensi dari para SPPI ini adalah Pak, tolong dibuat aturan petunjuk teknis yang jelas. Tunggu dulu, SPPI harus dijelaskan apa itu? Hah? SPPI itu apa? Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Tugasnya apa kaitannya Iya. dengan SPPG? Nah, dia yang memimpin SPPG, Pak. Dia kepala SPPG. Oh, itu Iya. namanya SPPI? SPPI. Oh, oke. Gitu. Jadi kepala SPPG itu adalah SPPI yang dididik pemerintah selama 3 bulan di Kementerian Pertahanan. Nah, itu titik beratnya mereka satu, Pak Sudaryono harus mengeluarkan juknis yang jelas. Oh, oke. Ya. Dari mulai penerimaan bahan baku seperti apa, buahnya harus seperti apa, bentuknya seperti apa, berasnya harus pecah berapa, rontokannya berapa, harus itu sedetail mungkin. Juknis tapi? Juknis, petunjuk teknisnya. Sampai pengelolaannya itu, timing schedule pengelolaannya kapan, terus persiapan itu seperti apa. Nah, sampai pemorsian itu jam berapa. Ada 2 timing kan pemorsian itu, Pak. Ada yang pagi yang diberangkatkan jam 7 sama yang diberangkatkan jam 9 atau jam 10 gitu. Makanya kan masak itu ada yang matang jam 6, jam 5, jam 6, ada yang matang jam 7, jam 8 gitu. Nah, ini harus dibuat. Sedangkan juknis ini tidak pernah keluar pada zaman Pak Sudaryono. Zaman Pak Dadan maksudnya? Pak Dadan keluar, Pak, juknisnya, Pak. Oh. Jadi masih pakai yang lama, Pak. 41.1 sampai sekarang. Juknis itu pokoknya peninggalan Pak Dadan. Iya. Di Bu Nani, juknis ditiadakan. Dulu sempat ada
Bu Nani mau mengeluarkan juknis, saya ada salinannya. Oh. Cuman sama nggak antara juknis versi Dadan dengan beda, Pak. Nani ini? Beda. Bedanya di mana? Banyak sih bedanya, cuma nggak jadi keluar itu, Pak. Jadi satu sewa itu berdasarkan ada grade yang mencolok ya. Ada grade dapur A, B, C itu tergantung. Jadi mempengaruhi nilai sewa dan jumlah porsi yang dimasak. Nah, kalau grade A yang 400 meter ke atas itu bisa 3.000 porsi maksimal. Terus ada grade B yang 350 meter itu bisa 2.000 sampai 2.500. Nah, grade C ini kalau nggak salah cuma 1.500 sampai 2.000. Berarti kan juknis itu dari Pak Dadan ada, zaman Bu Nani ini ada, Tapi tidak jadi tapi dikeluarkan. tidak dikeluarkan. Dan di zaman Sudaryono ini, Setahu saya belum ada sampai sekarang. berarti kalau belum dikeluarkan juknis, yang berlaku juknis yang lama. Yang lama. Oh, berarti ada juknis tetap. Tetap ada juknis, Pak. Cuman juknis itu sudah tidak kompatibel buat sekarang. Tidak kompatibel itu yang mengatakan tidak kompatibel itu siapa? SPPI. Karena banyak dinamika di dalam dapur SPPG itu. Kenapa menjadi tidak kompatibel? Apa Sudaryono punya aturan-aturan baru sehingga tidak sesuai dengan juknis yang selama ini sudah dilaksanakan? Aturan baru Sudaryono itu dikeluarkan lewat bicara, lisan, dan SE, Pak, surat edaran. Oh. Jadi misalnya apa tuh? SE tentang apa? Ya, misalnya tentang susu, terus tentang jam apel SPPG, ya kan, jam kerja SPPG, kepala SPPG, ya, terus banyak lagi, Pak, yang saya cermati itu. Jadi dia hanya mengeluarkan SE. Lebih baik menurut kepala SPPG itu dibuat satu juknis yang tidak gonta-ganti, Pak. Zamannya Pak Dadan itu gonta-ganti, Pak. Juknis yang gonta-ganti? Gonta-ganti. Jadi ini direvisi, ini direvisi, ini direvisi. Zaman Bu Nani nggak ada? Nggak ada. Karena nggak dilaksanakan. Nggak ada yang dilaksanakan itu. Sudaryono melaksanakan juknis ala Pak Dadan, tapi banyak perubahan, tapi lewat surat edaran. Gitu. Bertentangan dengan juknis yang versinya Pak Dadan? Banyak bertentangan. Jadi diperbaiki. Nah, mendingan lebih baik juknis itu dikeluarkan yang baru, Pak. Berlaku setahun. Jadi paten gitu. Jadi tidak ada rubah-rubah merubah SOP yang sudah ada gitu. Kadang-kadang ini kan dirubah ini lewat SE, nanti dirubah lagi lewat SE lagi. Jadi kan ketidakpastian petunjuk teknis yang dilaksanakan oleh kepala SPPG, Pak. Bang. Oke. Ini kita perlu informasikan kepada penonton juga. Tadi Pak Fahri mengatakan ada kepala SPPG, ada SPPI, ada pemilik SPPG. Itu orang yang sama atau nomenklatur yang berbeda, orang berbeda? Coba dijelaskan. Jadi dulu. gini, ada kepala SPPG itu adalah perwakilan pemerintah. Nah, itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kepala SPPG itu namanya SPPI. SPPI. Oke, jadi antara kepala SPG atau SPPI itu dengan pemilik SPPG berbeda? Berbeda. Oh, nggak ada yang merangkap? Nggak dia ada. Pemilik, dia juga kepala? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Jadi oke. pemilik itu adalah investor yang membangun. Pengelola bisa, pemilik mengelola, bisa pemilik itu melimpahkan Ke pengelola. dengan bagi hasil yang Rp2.000 itu. Pak Fahri adalah pengelola, bagian dari pengelola. Iya. Oke, nah yang wajib datang dari jam 4 sore sampai jam 7 itu adalah SPPI. SPPI. Oh, bukan pemilik berarti. Bukan pemilik. Nah, pemilik itu biasa diwakilkan oleh PIC atau ASLAP, asisten lapangan, gitu kan. Yang selalu juga standby ASLAP itu. Nah, saya cermati juga tentang harga eceran tertinggi, ya kan? Jadi bahasanya itu harus dievaluasi setiap minimal 1 minggu sekali sampai 2 minggu sekali. Karena harga itu fluktuatif, Bang. Jadi jangan menuduh banyak tuduhan bahwa harga itu dimarkup atau dimainkan. Memang ada. Saya tidak menutup mata itu ada. Itu harga misalnya grade A, harga beras misalnya, Bang. Misalnya harga beras itu 14.500 sampai 15.000 grade A. Tapi yang dikirim grade B yang banyak pecahannya. Gitu. Ya, keuntungannya pengennya meraup keuntungan yang banyak. Iya. Nah, itu harus benar-benar dibuat petunjuk teknis tentang HET.
Oh nih loh beras yang harus diterima dengan pecahan minimal maksimal 20%. Siapa yang memeriksa pembelian bahan baku itu? Biasa Sesuai standar. Iya, sesuai standar itu biasanya akuntan dan ahli gizi. Berarti dia setiap hari harus mengawasin barang yang Iya. setiap hari datang dari pasar. Dari pasar itu kan ada jamnya, Bang. Jadi tiap hari itu ada jamnya antara jam 4 sore sampai jam 9 malam. Berarti akuntan itu juga wajib hadir di Wajib SPPG. hadir. Iya. Dia memeriksa akuntabelnya, semacam notanya sesuai tidak dengan purchase order yang dikirim oleh ke SPPG kepada mitra yang menyalurkan, yang memasok, gitu kan. Akuntan itu orang yang di-hire oleh SPPI atau kepala SPPG, atau itu meng-hire akuntan yang mengawasi bahan baku itu BGN daerah. Jadi gini, akuntan itu di-hire oleh mitra atas persetujuan kepala SPPG. Dan itu digaji oleh pemerintah, Bang. Berarti yang menggaji BGN. BGN. Oh, berarti dia pegawai BGN. Pegawai Ya, BGN. sederhananya begitu, Segitu. Mas Fari. Iya, Gitu loh. pegawai BGN. Jadi Berarti akuntan yang tugasnya memantau, misalnya datang nih, datang mobil bawa dari pasar belanja bahan ya kan, dari beras, sayur mayur, daging, lauk segala macam. Yang memeriksa bosnya itu adalah akunting. Akunting itu adalah BGN, orang BGN. Nah, terus Clear. ahli gizinya juga memeriksa kualitas. Kualitas. Iya. Itu orang BGN juga. Orang BGN juga. Jadi ada 3 bang yang digaji BGN, itu ada ahli gizi, akuntan, sama kepala SPPG. Dan itu ada semua di setiap SPPG. Ada semua. Wajib ada. Oke. Nah, terus ada permasalahan yang sangat krusial menurut saya. Ahli gizi mengerti, saya tidak mengecilkan profesi ahli gizi ya. Ahli gizi mengerti tentang AKG, angka kecukupan gizi. Saya memang bukan ahli gizi, tapi saya mempelajari untuk BGN ini. Nah, dia butuh protein berapa, karbohidrat berapa, lemak berapa, serat berapa, vitamin berapa. Itu ahli gizi yang menentukan. Tapi untuk cookingnya, memasaknya, dia tidak ahli. Dia tidak bisa menentukan menu apa. Nah, makanya saya bilang tadi itu, chef itu harus disetarakan dengan ahli gizi dan akuntan. Disetarakan gajinya. Iya, direkrut oleh pemerintah. Oh, kalau chef yang sekarang, yang berjalan sekarang, itu yang merekrut siapa? Relawan hitungannya. Relawan. Iya, gaji relawan. Tetap gaji dari BGN, cuman tidak SK-nya tidak ada dari BGN, Bang. Kalau yang akuntan dan ahli gizi itu SK-nya ada dari BGN. Oke, nah yang chef, yang jantungnya kan ada di chef dong. Chef sebenarnya. Ya kan? Iya. Makanan itu diproduksi dengan cara yang benar, dengan kualitas yang benar, sehingga menghasilkan rasa yang bisa dimakan. Itu kan chef, Chef, bukan betul. ahli gizi ya. Bukan. Nah, itu yang merekrut atau yang mencari itu, yang menseleksi chef di setiap SPPG itu siapa? Itu atas rekomendasi mitra dengan persetujuan kepala SPPG. Bukan BGN. Bukan. Jadi chef itu sebenarnya sudah ada standarisasi yang harus bersertifikat Badan Sertifikasi Profesi itu, BNSP. Ya, itu memang sudah ada sebenarnya. Nah, tapi kan dia hitungannya masih relawan, Bang. Itu yang jadi masalah. Kenapa hitungannya masih relawan? Artinya dia dibayar bukan dari BGN. Dari BGN tapi tidak ada SK. Oh, jadi bayarnya gimana tuh? kalau Itu chef harian. ini? Harian? Harian. Chef itu harian? Harian. Padahal jantungnya kan ada di chef. Ada di chef. Jadi sebenarnya chef itu sangat Bolak-balik ini BGN. Iya. Sangat- Daryono, kau harus perhatikan ini Daryono. sangat gini, Bang. Jadi itu chef itu kan dia akan memikirkan kecukupan gizinya yang direkomendasikan oleh ahli gizi dan kecukupan anggaran yang direkomendasikan oleh akuntan. Itu. Nah, biasanya di SPPG itu ada subsidi silang, Bang. Di SPPG saya juga berlaku. Ketika kita masak daging sapi, kayak beef teriyaki, atau kan semur, ataupun rendang, ataupun apa tuh yang nggak ngerti lah saya tuh masa bahasa itu Iya, yang iya, chef iya. itu. Nah itu pasti over budget, Bang. Itu bisa di 11.000 sampai 12.000. Oh. Karena kan budgetnya 10.000. Tapi anak-anak butuh itu dan mereka pengen anak-anak untuk khusus yang tempat tertinggal ya, yang mereka tidak merasakan daging sapi cuma Iya, sebulan sekali, iya, setahun sekali Idul Nggak Adha. pernah merasakan teriyaki. Nah, kayak itu. begitu. Jadi kita tuh pintar-pintar membuat menu ketika ini over budget, nanti di hari berikutnya itu kita bikin telur itu yang overnya
8.800 itu kan bisa keambil ini buat subsidi ke sini. Nah, Gitu. oke. Ayam itu pasti pas biasanya kalau Oke, ayam. Mas Fahri. Kalau begitu, berarti kan memang ada yang aneh. Ya kan? Ada, Ini betul. jantungnya. Ini dibenahin nggak atau menjadi perhatiannya Sudaryono nggak selaku kepala BGN? Yang masalah chef itu ternyata gajinya harian, sementara yang akuntingnya, ahli gizinya, ya kan, Ya. itu di-hire oleh BGN. Chefnya, ya, masakan itu jantungnya itu ada pada chef, Chef. mana-mana, Iya. ya kan? Kok malah yang di-hire justru Pak ahli gizinya? Iya. Harusnya ahli gizinya itu kan sifatnya secondary aja. Yang primary justru adalah chef, ya kan? Iya. Sebenarnya Apa harus sudah dilakukan Sudaryono harus terhadap berbarengan. kejanggalan ini? yang sudah dilakukan adalah mengundang chef yang viral. Bukan asosiasi chef. Mengundang chef yang viral. Itu yang dilakukan Sudaryono. Gimana itu? Apakah dia membuat pengumuman? Enggak, mengundang ke BGN. Ada Pak di TikToknya, di itu ada chef yang viral di TikTok, di medsos, diundang oleh mereka Pak Sudaryono. Tapi bukan asosiasi chef ya. Oke, gini. Undangan mesti Pak kan ke Fahri. asosiasi chef yang untuk gimana menjadikan pendapat itu. Gitu. Diundang untuk mau menjadi chefnya SPPG. Enggak, dengar pendapat. Bahasanya apa pendapat chef yang viral ini untuk kebaikan SPPG, BGN, gitu. Tapi membenahi sistem yang tadi itu belum dijangka oleh Sudaryono. Belum. Mestinya kan Sudaryono itu mengundang asosiasi chef yang lebih kompatibel. Ya. Walaupun saya tidak mengecilkan chef yang viral ini, saya tidak mengecilkan. Tapi kan kalau dia mengundang asosiasi chef yang benar-benar asosiasi chef, itu kan masukannya secara tertulis. Dia pastikan lebih kompatibel untuk membuat sesuatu yang benar-benar memang ahlinya. Kita kan tidak boleh berbicara lebih ketika kita bukan ahlinya. Berarti Daryono ini pansosnya tinggi sekali ya, karena memang Daryono kau tuh bekerja bukan pansos. Kau terlalu banyak pansos di sosial media, ya kan? Setiap aktivitas kau pansos di sosial media. Ini pekerjaan kau mengurus SPPG juga kau banyak pansos, ya kan? Kau itu ditunjuk Pak Presiden untuk membenahi ya BGN. Ini contoh. Kalau bagi saya salah satu yang wajib dirapihkan terlebih dahulu adalah bagaimana yang tadi itu masa chef ya yang ada di staf SPPG itu sifatnya relawan. Relawan. Harusnya itu menjadi tanggung jawab BGN. Kan gitu, ada SK-nya, pengangkatan. Standar atau quality control, standar mutu, standar rasa, itu Iya. kan BGN. Betul. Itu kan chef gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, justru yang dilakukan Sudaryono justru pansos bersama para chef yang viral. Yang Kan viral. pansos. Iya, betul. Dia tuh mau kerja atau mau pansos Nah, itu yang saya cermati seperti itu. Nah, itu masukan saya yang sangat krusial adalah pembenahan di chef ya. Kita perlu bagaimana menyusun standar keamanan pangan yang baik. Ya, sesuai dengan sertifikasi HACP itu, Hazard Analysis Critical apa itu Pak, saya nggak ngerti. Pokoknya keamanan pangan itu ada sertifikatnya nama HACP. Itu menjadi wajib untuk setiap SPPG. Tapi itu bukan hanya sebagai hiasan dinding. Saya harap. Maksudnya gimana? Iya, kan kalau udah dapat sertifikat dipajang di ruang Ya, tamu, Pak. Itu kayak jadi lukisan, tapi itu tetap harus diterapkan Iya, iya. secara baik dan benar. Itu aja. Kita harus lihat setiap SPPG itu harus baik keamanan pangannya. Nah, dari situ apa yang harus dilibatkan? Adalah chef, karena dia yang mengerti keamanan pangan yang baik seperti apa, kan begitu. Nah, Pak Fahri, ini kan di era Sudaryono ini aja ada kasus beras lagi, keracunan banyak sekali. Ya. Ya kan dia datang sok-sok minta maaf, bergaya kayak drama-drama gitu loh ya kan ke orang tua yang anaknya keracunan. Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Tidak. Ya kan? Kepala BGN bukan seperti itu bentuk pertanggungjawabannya, ya. Kemudian sujud, ya kan, cium tangan ke orang tua yang keracunan, kan norak gitu loh, ya kan. Padahal dia sebagai seorang pejabat tinggi negara justru yang dimana kenapa anak ini keracunan, ya Betul. kan gitu loh. Bukan sekedar pansos sampai itu nggak perlulah diviralkan, kan dia viralkan, Iya. ya kan. Berarti ini orang dia kerja tapi sambil pansos yang Sudaryono. Betul. Nah, kalau menurut Mas Fahri di era yang Sudaryono memang dia baru bekerja. Kenapa masih ada keracunan itu?
yaitu tidak ada juknis yang jelas menurutnya. Pengelolaan makanan, contoh yang di Medan ya, Sumatera Utara, itu katanya ikannya ada yang tidak masuk freezer. Waduh. Nah, berarti kan jumlah freezernya kurang, pendingin bekunya itu kurang. Nah, mestinya setiap SPPG itu menghitung jumlah pendingin bekunya. Berapa cukupnya? Ketika kita masak, kita pentokin di 3.000 porsi. Ya kan? Ikan berapa kan kita bisa ngitung volume, Pak. Betul. Ya, volume ikan berapa, ayam berapa, nanti daging berapa, apakah cukup freezernya? Itu kan. Oh, showcase-nya kita hitung untuk tempat sayur dan buah showcase kan itu antara 4 derajat sampai 8 derajat showcase itu kan. Kalau yang freezer itu kan di bawah -6 apa -4 gitu, saya kurang hafal. Nah, itu harus dihitung. Dilihat juknisnya, banyak mana equipment yang kurang setiap SPPG, gitu kan. Terus harus dilihat apa yang kurang. Misalnya lagi mesin pengupas telur itu kan baik sebenarnya, ya itu harus dipenuhi sama kepala setiap SPPG. Kasih mereka waktu. Jadi penyebab keracunan itu ternyata karena kurang pengawasan. Kurang pengawasan dan kurang jelasnya SOP. Ya. Padahal sudah ada juknis. Sudah ada juknis, ya kan? Nah, juknis itu jangan dibikin ambigu, bersayap ataupun apa. Dibuat serinci mungkin, sejelas mungkin tentang pelaksanaan kegiatan di SPPG. Dari awal penerimaan bahan baku sampai pengolahan bahan baku, cooking, pemorsian, pendistribusian. Itu harus jelas. Gitu loh. Apakah sudah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Sudaryono untuk menghindari kasus-kasus keracunan ini nggak terulang lagi di banyak tempat? Apa yang Pak Fahri lihat setelah dia datang ke Brastagi itu, ya kan? Kemudian dia minta maaf, udah kayak pemain sinetron, ya kan? Apa yang dilakukan setelah itu? Apakah misalnya membuat juknis baru, pokoknya setiap masakan itu keracunannya dari mana, dia harus jelaskan. Transparansi yang dilakukan oleh Sudaryono terhadap apa yang terjadi di SPPG tidak pernah dilakukan. Dia hanya menjelaskan itu, aktivitas dia berkunjung ke sana kemari, datang dari jam 3 pagi, ya kan? Seolah-olah dia bekerja. Jadi begini, intinya satu, buat juknis yang jelas. Yang baru, yang itu melibatkan semua komponen yang ada di SPPG. Baik chef, baik ahli gizi, baik akuntan, ya. Libatkan itu ahli profesi lah, perkumpulan profesi ataupun siapapun itu libatkan buat juknis yang bagus. Nah, yang kedua adalah perbaikan dari SDM, Pak. SDM itu apa? Chef. Iya. Ya, chef itu harus mengerti tentang standar keamanan pangan. Gitu. Apa yang dilakukan ketika ini tidak boleh ataupun ini kurang, ini apa? Karena kan SPPG itu kadang-kadang misalnya ada sesuatu yang kurang, kepala chef itu harus segera melakukan pemenuhan itu. Bisa ayamnya kurang ataupun ayamnya kurang baik ataupun ini. Nah, itu yang harus jelas. Ketika kemarin masak ikan katanya ada 200 ekor yang tidak dimasukkan ke freezer, mestinya kalau ada chef di situ, iya kan? Itu kan bisa digantikan ayam. Ya, sama-sama protein. Wah, Pak, kita nggak bisa mengolah makanan itu karena sudah tidak masuk freezer. Sudah ada 4 jam di luar freezer. Nanti terkontaminasi atau mengeluarkan racun atau gimana, kita ganti. Ya kan? Dengan ayam. Sama-sama protein kan. Ya paling gampang ayam lah, karena kan banyak ya. Kalau ikan kan tempatnya agak eksklusif lah kan. Kalau ayam pasti di pasar pun semua ada. Nah, itu kan sebenarnya kalau itu berjalan, standar keamanan berjalan, itu tidak akan terjadi keracunan. Apa yang sudah dilakukan Kepala BGN ini? Kalau untuk itu belum. Pak Farida nggak, sampai hari ini pun nggak ada? Belum. Nah, untuk pengawasan kepala SPPG harus ada, kepala SPPG harus ini sudah. Cuman secara baru hanya sebatas wajib hadir SPPI itu dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Sampai jam 8 pagi yang siap diantar ke tempat penerima manfaat. Betul. Gitu. Itu doang. Itu aja. Gebrakan Sudaryono baru hanya sebatas itu. Baru hanya sebatas itu. Oh alah.
gitu. Nah, saya juga mendengar katanya banyak. Ada satu gebrakan lagi, Pak. Apa tuh? Aplikasi. Apa maksudnya? Jadi sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang harus diisi oleh dapur. Misalnya? SIPGN, Sistem Informasi Pelayanan Gizi. Itu di-download. Di-download, terus itu yang diisi oleh kepala dapur. Oh, jadi dia setiap pagi ngisi itu? Ya, itu ngisi. Nanti ada ahli gizi yang juga bagian ngisi, ada ini. Kontrolnya kemana itu? Itu langsung database-nya ke BGN. Ke BGN. Oh. Ya, saya udah lihat itu, harus difoto segala macam lah. Ya, pokoknya kayak ngisi aplikasi. Saya pikir itu bagus, tapi jangan jadi kepala SPPG nanti jadi tukang isi aplikasi, Pak. Pengawasannya nggak ada, jadi tukang isi aplikasi. Terus ada apa tuh? POP, itu aslap. Asisten lapangan, itu nyambungnya juga ke BGN. Ada MPM, manajemen penerima manfaat, itu yang ngisinya kader sama guru. Nah itu yang berantakan bahasanya. Kan kader itu ya memang kita gaji, tapi kan semua kemampuan kader kan kadang-kadang ya nama ibu-ibu ya. Apalagi guru udah ngajar suruh ngisi aplikasi kan gitu. Makanya itu yang agak berantakan. Sebenarnya tugas dari SPPI itu ngisi aplikasi atau benar-benar bertugas mengawasi dari bagaimana bahan baku datang, dia periksa semuanya, dia checklist, isian checklist ya kan. Terus habis itu sudah isi checklist, isi lagi aplikasi. Iya. Jadi gitu, Bang. Kayak kurang kerjaan ya, Sudaryono. Ya, jadi makan saya sebenarnya dulu tuh sudah ada aplikasi, Bang. Namanya SMO, di Alur terus berubah jadi SMO. Ya, kayaknya memang rumit dan ya, dulu memang sudah ada itu. Cuman sekarang ada SPGN lagi. Oke. Saya mendengar juga Pak Fahri banyak yang kelelahan sampai ada yang sakit dan itu bisa diceritakan nggak? Itu juga sejak Sudaryono ini menjadi kepala BGN, apa yang terjadi? Iya banyak, Bang, yang kelelahan. Kemarin itu tanggal 14 Agustus ada yang meninggal kelelahan. Ya, sampai meninggal? Sampai meninggal. Terus ada yang bunuh diri ya. Oh ya? Ya itu tapi kita nggak tahu penyebabnya. Tapi ada dua kepala SPP kan sampai bunuh diri di daerah Bandung. Yang satu yang Fauzan apa siapa gitu, yang satu lagi. Apa bunuh diri dikaitkan dengan masalah dia terlalu tertekan dengan pekerjaan atau masalah dia sendiri? Kemungkinan pekerjaan. Karena dia ada menyampaikan pesan seperti itu. Apa pesannya yang Mas Farid? Ada di surat, Bang. Itu kemarin saya dia merasa minta maaf kepada seluruh relawan dan ini karena dia tidak pantas menjadi kepala SPPG. Oh, nah bisa diceritakan apa yang menyebabkan para kepala SPPG itu kelelahan? Apa yang dilakukan Sudaryono? Waktu dulu, ini makanya kan ditekankan kemarin. Tidak ada namanya jam kerjanya kepala SPPG. Nggak ada jam kerja kalau dulu. Oke. 24 jam, Bang. Kita udah kerja, kata kepala SPPG saya. Terus pagi kita harus terima tamu. Nggak, ini yang dulu apa yang sekarang nih? Yang Pak Daryono pertama. Pak Daryono yang pertama. Iya. Berarti setelah dia dilantik. Dia dilantik. Oke. Nah, mungkin dia denger lah. Ini jam kerja kepala SPPG ini sebenarnya gimana, Pak? Kita udah dari sore sampai ketemu pagi. Habis pagi kita suruh Zoom meeting dengan Forkomincam, dengan ya macam-macam lah, tamu ada ini gitu. Besok lagi bahasanya banyak pasangan dari kepala SPPG ataupun anak dari kepala SPPG itu mengeluh. Ayahnya Bang Toyib nggak pulang-pulang. Gitu. Banyak seperti itu. Nah, akhirnya Sudaryono mungkin mendengar, akhirnya bikin edaran untuk waktu kerjanya itu malam. Itu dari jam 4 sore sampai jam 4, dari jam 4 sampai jam 9 apa jam 8, terus dari jam 8 istirahat, nanti jam 10 sampai jam 8 pagi. Gitu. Nah, terus berarti kan bagus dong dia merapikan jam kerja. Di mana letak kelelahannya? Sebelum itu kelelahan, cuman masih tetap kelelahan. Habis itu kita ngisi aplikasi lagi. Itu. Sebenarnya ketika penerimaan bahan baku, ketika kalau itu sudah terkonsolidasi kepada chef, ya, chef itu diangkat sederajat dengan dengan ahli gizi dan akuntan, itu sebenarnya bisa dihandling chef. Itu loh. Terus ketika persiapan bahan baku ataupun persiapan bapok itu sayuran dan lain-lain, itu bisa di-handling chef. Nah, pada saat kritis, chef kan masak nih. Ketika sudah terpilih bahan bakunya,
chef masak. Nah, setelah masak itu kan harus ada uji uji makanan kan. Nah, itu kepala SPPG harus. Ya bahasanya kalau keracunan pertama ya kepala SPPG yang keracunan kan begitu. Nah, itu. Jadi baru nanti pemorsian kan gitu. Setelah pemorsian pun juga ada uji lagi nanti. Yang sudah diompreng diuji lagi. Jadi kelelahan itu di era siapa maksud saya? Yang ada sampai apel pagi segala macam itu di era siapa dan siapa yang membuat aturan itu yang wajib dilaksanakan? Di era Padar. Di era Sudaryono ini. Pertama. Tapi setelah ada sekitar 2 minggu sebelum ini sudah ada perbaikan. Perbaikannya apa? Yaitu ada jam kerjanya. Dulu dihantam nggak ada jam kerja, harus standby, harus standby gitu. Nah sekarang sudah ada jam kerjanya. Itu. Nah yang apel, masalah apel pagi segala macam? Ya itu masih jam 3 Pak, jam 2 sampai jam 3 Pak, apel pagi itu. Jam apelnya seperti apa sih? Zoom Pak. Oh itu apel paginya. Apel pagi Zoom juga di malam hari itu ada kepala SPPG ngumpulin kepala-kepala divisi Pak biasanya. Berapa lama itu sekali mereka meeting Zoom itu? Setengah jam paling Nah, lama. dia mana letak kelelahannya? Berarti kan orang yang mengalami kelelahan berarti dia nggak siap bekerja dengan Nah itu bisnis yang dia lakukan. tidak kesiapan bekerja. Makanya ini harus jelas sekali jam kerjanya di mana, ya kan? Nah pagi-pagi kan banyak yang komplain nih Bang. Kalau pagi oke lah, kita jangan terima tamu dong, gitu bahasanya. Kita lagi tidur tiba-tiba digedor, ada camat datang, ada Pak Dandim datang, ada siapalah Forkomincam, Forkom kota kabupaten gitu. Kadang-kadang ada sidak gitu kan. Kadang-kadang ibu kader, ya kan. Gitu. Kalau memang mau seperti itu kita siap katanya SPPI. Tapi mereka suruh datang aja sore gitu, apa malam ke tempat kita untuk bertamu. Jadi jangan, kalau bahasanya kalau dia di siang juga harus digojlok seperti itu, tamu-tamu segala macam. Ya berarti kerja kita 24 jam dong, Pak. Pagi-pagi kita harus terima tamu lagi. Kenapa nggak menyampaikan itu pada saat Zoom meeting para SPPI itu atau kepala SPPG itu? Mungkin sungkan, Pak, nggak berani, Pak. Kenapa nggak berani? Saya kurang tahu. Makanya saya ada Nggak dari curhatan ke Pak Farid sebagai pengelola para mereka kepala takut SPPI kehilangan itu. pekerjaan. Karena bahasanya kalau tidak siap dipecat. Oh itu. Itu. Dan dia Sudaryono kan sudah banyak memecat memang. Sudah banyak gitu. Itu berarti para kepala SPPG yang tidak siap bekerja sesuai dengan ritme yang dia bikin. Betul. Itu. Nah, terus ada masalah lagi di BGN yang saya cermati itu kemarin ada pra-peradilan. Oh, tunggu dulu itu. Iya. Ini saya masih belum tuntas tentang bagaimana pembenahan yang dilakukan oleh Sudaryono, ya kan? Pertama, ternyata memang kompleks ya. Kompleks dalam menyiapkan satu ompreng itu ternyata sangat kompleks. Ya Kompleks. Gitu loh. Nah, tadi kan Mas Fari bercerita ke saya banyak yang sakit, ya kan, banyak yang kelelahan, bahkan ada yang meninggal dan seterusnya. Itu kesalahan siapa maksud saya itu? Itu kan belum Pak Fari jelaskan ke saya. Iya, mungkin kita akan hitung, Bang, beban kerjanya kepala SPPG itu. Ya. Beban kerjanya itu yang normal berarti kan dia harus Dari jam 4 sore. dari 4 sore, berarti kan itu membalik jam istirahat orang. Iya. Nah, ketika kita membalik jam istirahat orang, berarti kan kesehatan mereka harus kita jamin, Bang. Segala macam vitamin, ya kan, suplemen agar dia bisa kembali. Berarti dia itu kerja dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Iya. Itu kan membalik jam istirahat orang. Berarti berapa jam? Lebih 12 jam ya? Lebih dari 12 jam. Dan itu kan tidak sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan. Iya. Tapi sebenarnya gini Bang, yang sore itu dari jam 4 sampai jam 9, terus dari jam 4 sampai jam 8, dari jam 10 sampai jam 8. Ada jeda 2 jam di situ. Ada jeda 2 jam. Ya lebih dari 12 jam lah, 12 jam lah bahasanya. Harusnya kan mereka harus bisa menyampaikan masukan pada saat Zoom meeting. Betul. Kenapa alasannya takut gitu loh. Itu Iya. kan semuanya untuk kebaikan. Iya. Yang saya dengar Sudaryono ini siap menerima masukan apapun asal masuk akal kan gitu. Betul. Kenapa alasannya yang Pak Farid ceritakan, kepala SPPG justru takut untuk melaporkan kayak begitu. Takut kehilangan pekerjaan, Bang. Loh kalau itu memang problem, kenapa kemudian takut kehilangan pekerjaan? Apakah ada cerita sebelumnya ketika ada yang mengeluhkan
tentang begitu ketatnya jam kerja sampai dia sudah jam kerja pun harus menerima tamu lagi yang harusnya dia istirahat. Ada bang. Apakah karena itu dia dipecat? Ada yang di SP. Oh kan bukan dipecat. Bukan kan, Ya tapi kan SP itu sudah menurut kepecat. Nah satu lagi bang, ada Zoom yang hari Sabtu, yang itu adalah hari liburnya kepala SPPG. Wajib. Apalagi tuh? Kan anak sekolah kan sudah libur. Sudah libur. Jadi kan Jumat, Sabtu itu jam liburnya kepala SPPG. Wajib lagi tuh? Itu wajib. Jam berapa Zoom meetingnya? Kebanyakan jam 9, jam 10 pagi. Oh, Oke. Setengah jam doang kan? Ya, 1 jam, setengah jam lah. Nanti kepala SPPG itu kan masuk di hari Minggu sore. Oh, Minggu sore udah masuk lagi? Iya, karena kan Senin sudah sekolah. Sudah sekolah. Berarti liburnya Sabtu itu pun diganggu dengan Zoom meeting lagi? Itu saya lawan, Pak. Saya selalu kepada SPPG, itu jam libur kamu, ketika kamu dapat SP, saya ngadepin Sudaryono. Saya tidak suka begitu, karena tidak memanusiakan manusia, Bang. Jadi Sudaryono tidak memanusiakan manusia? Betul. Karena merasa anak buah presiden, anak emas presiden. Saya nggak tahu ya, tapi saya lawannya di situ aja. Karena kenapa Pak Fahri menggunakan istilah saya akan lawan Sudaryono? Gini, karena di SP Bang, kalau nggak sampai itu. Kalau Sabtu gara-gara nggak ikut Zoom bisa kena SP? Kena SP, Sabtu. Jadi gini Bang, Sabtu itu kan banyak punya anak istri. Iya, minimal istirahat lah ya kan? Ada orang mau nyuci baju, ada orang mau tidur, terus nanti mau main futsal ataupun apa. Ya kan? Memang libur itu bang. Jadi terus saya tanya bahasannya apa lagi? Ya itu aja pak. Pengingatkan ini. Ya itu pengulangan aja. Nggak ada yang penting sebenarnya. Nggak ada yang penting sebenarnya. Tapi kalau nggak ikut aja. Zoom dicatat kemudian kena SP. Jadi makanya mereka bilang jam kerja kita tuh kapan? 24 jam. 24/7 katanya. Iya dong, kalau Sabtu diambil, itu aja. Nggak ada istirahatnya dong kita. Dan itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi, walaupun Zoom bisa dilakukan di mana aja, tapi kan ya kita kan mau nyuci baju, ataupun kita lagi mau ketemu orang tua, ataupun kita mau ketemu istri, ataupun ketemu anak, kita harus Zoom gitu kan. Sudah berani protes yang SPPG yang Pak Fahri jelaskan itu? Dia berani protes nggak? Minimal mengingatkan kepada BGN ya. Ya dia berani takut lah pak. Karena kan udah ada, dia bilang temennya udah ada yang di SP. Saya nggak berani pak. Tapi belum ada dipecat kan gara-gara itu? Belum. Tapi kan menuju ke sana kan sudah DSP lagi kan. Itu aja. Dan itu ngasih taunya kayak tahu dadak bulat digoreng dadakan mak. Jadi Zoom jam 9 dikasih tahu jam 7:30, jam 8:30. Undangannya itu loh. Bukan itu sebagai sesuatu yang rutin. Misalnya setiap Sabtu. Rutin, Pak. Pokoknya jam 8 ya itu Zoom. Rutin. Ya kan? Ya kalau rutin nggak perlu diingatkan lagi dong. Tinggal standby aja jam 8 kalau itu menjadi sebuah kewajiban. Kan undangannya Pak kadang-kadang. Undangannya itu kan harus kita beda-beda undangan Pak. Gitu. Kadang-kadang nanti Zoom-nya udah mepet baru ada undangan. Tapi kan kalau kita orang mau tidur kan jadi aduh nih nungguin undangan Zoom jadi nggak ya gitu kan. Undangannya mana ya kan itu. Katanya ada jam yang sudah pasti Zoom meetingnya jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Ya udah kalau berarti dia jam 9 sampai jam 10 nggak ada undangan Zoom, berarti nggak ada Zoom, tinggalkan saja kan mestinya begitu. Iya, tapi yang menjadi titik berat adalah perampasan hak libur, Pak. Itu yang menjadi titik berat, bukan di Zoom-nya. Oke. Jadi titik beratnya itu adalah ketika hari Sabtu itulah waktu libur kita. Saya ngerasain Pak, kenapa mereka curhat seperti itu? Karena mereka ya capek gitu loh, pengen libur, pengen istirahat, pengen duduk, nggak mikirin SPPG dalam waktu 12 jam aja gitu bahasanya. Oke. Salah satu prestasi yang disampaikan Sudaryono kepada publik dan juga kepada atasannya Presiden adalah dia sudah menutup banyak sekali SPPG yang tidak memenuhi standar. Itu maksudnya gimana? Ini satu masalah lagi. Dia hanya bilang menutup segini, tapi cuma ada provinsi ini 4 biji, kabupaten provinsi ini segini, tapi dia tidak membuka data secara gamblang. ID SPPG-nya di mana, alamat SPPG-nya di mana. Itu yang jadi masalah. Apa dong? Berapa data yang Pak Fahri ketahui yang sejak Sudaryono ini menjabat sebagai kepala BGN sudah berapa SPPG yang
Resmi. Saya lupa ya, itu ada 500, sekitar 1.300-an totalnya. 1.300. Iya. Tapi yang siap antri mendaftar 13 ribuan. 13.000. ceritanya? Ya itu masalah kesalahan dari periode yang lalu, Pak. Oh, jadi memang 13 ribu ini memang sudah antri. Sudah antri. Sudah biru. Tapi Belum. belum dapat Iya. kepastian. Kepastian itu terjadi pada saat periode yang lama. Di era Nani kah atau di eranya Dadan? Oh, itu ya? Dadan. Masih di era Masih Dadan. Dadan. Oke. Jadi ini udah ngantri banyak, ini juga kebutuhan SPPG. Tapi kemarin ada satu data yang mencuatkan itu ada naik penerima manfaat dari 60 juta jadi 115 juta. Oh, penerima manfaatnya naik. Jadi targetnya mungkin dari 115 juta. Saya kalau nggak salah ada di akunnya BGN juga. Itu. Jangan sampai bermain-main dengan data Pak Fahri. Iya. Karena setahu saya target dari Pak Presiden itu 84 juta saja penerima manfaat. Kenapa kok jadi 115 juta? Iya. Jadi Pak Fahri harus cross check lagi datanya ya. Nanti saya cross check, saya akan kirim datanya kalau saya ini. Nah, yang pasti kan sekarang kan kita lagi diskusi nih. Berarti kan ada kenaikan penerima manfaat. Iya. Isu. Betul. Atau itu memang kebijakan Sudaryono akan menaikkan penerima manfaat. Iya, karena kan konsekuensinya adalah menambah anggaran lagi. Menambah anggaran. Nah, itu kan karena waktu itu kan Pak Presiden juga bilang masalah lansia ya. Lansia tercover, terus pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu menurut datanya itu baru tercover sekitar 20%. Dari total kalau nggak salah 5 juta apa 6 juta gitu, sekitar 5 juta. 6 juta santri. Baru tercover sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Berarti ada isu dari 84 juta PM-nya akan dinaikkan menjadi 100 jutaan. Wah, enak sekali ya. Gitu. Sementara yang kita tahu anggaran untuk tahun APBN ini sebesar 240 juta 2027. Triliun. Iya, triliun. 240 triliun ya kan. Wah, Saudara Yono mengelola anggaran 240 triliun. Gurih. Nah, sekarang begini Pak Fahri. Dari banyak kasus masih terjadinya keracunan, kasus korupsi yang sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjut tuh dari pemeriksaan Dadan, Pusung dan Sony kan nggak ada tuh. Ya, update dari perkembangan pemeriksaan si Dadan ini seperti apa? Jangankan P21-nya kan progres dari pemeriksaan Dadan di kejaksaan aja nggak sampai sekarang nggak ada informasinya. Nggak ada update, benar. Ya kan? Di media. Artinya dari apa? Media Lagi-lagi ini omon-omon ini, ya kan? Kasus penindakan korupsi dari orang yang tertangkap di program makan bergizi gratis ini, ya toh. Nah, sekarang ya kan Pak Fahri juga mengeluhkan misalnya sekian ratus SPPG sudah disuspend, tapi tidak ada transparansi. Betul. SPPG siapa yang disuspend, ya kan? Apa gunanya buat Mas Fahri sebagai pengelola SPPG transparansi SPPG yang ditutup itu perlu diinfokan setidaknya untuk bisnis atau orang yang terlibat dalam pekerjaan ini. Apa pentingnya itu harus diinformasikan? Sebagai bahan evaluasi, Bang. Biar tahu semuanya. Biar tahu semuanya. Oh, ini disuspendnya kenapa? Ini ditutupnya kenapa? Kan kita bisa belajar, Bang, dari situ. Oke. Itu. Kalau kita nggak tahu, kita cuma tahu provinsi A 10. Ini gimana nyari SPPG yang ditutup? Gitu. Oh. Ya kan? Oh, kenapa SPPG kamu ditutup? Oh, karena ada keracunan ataupun karena saya tidak memiliki IPAL yang sudah. Jadi dari ratusan SPPG yang ditutup, yang hanya disebutkan yang tidak memenuhi standar kan? Gitu. Bahasanya Iya. Saudara Yono kan cuma tidak itu, memenuhi standar. yang tidak memenuhi standar. Tetapi tidak dijelaskan ya, SPPG-nya itu berlokasi di sini, nama SPPG-nya ini. Sehingga kalau ada itu kan orang bisa mendatangi. Ada kenapa disuspend, ya kan? Itu nggak ada. Nggak ada informasi itu. Nggak ada. Kenapa menurut Mas Fahri? Kenapa ya, itu saya nggak tahu ya. Mungkin dugaannya apa? Dugaannya mungkin ada pemilik yang orang-orang penting bisa, ataupun ada sesuatu yang ditutupin yang kita tidak boleh tahu, kan gitu. Ya itu pasti kan begitu. Kalau cuman hanya ada angka per provinsi atau per kabupaten itu kan kita juga menduga-duga jadinya. Iya, ini benar kan ditutup? Apa cuman hanya angka di kertas kan begitu? Oh, gunanya transparansi. Iya. Siapa yang disuspend terus harusnya kan digelar dalam web ya kan? Iya.
ini 500 SPPG yang disuspend. Sebutin satu siapa, dua siapa. Iya. Kenapa ditutup alasannya? Oh karena di sini chefnya ternyata bukan chef misalnya iya, kan gitu. bisa gitu. Itu nggak ada Nggak informasi itu. Nggak ada, hanya tidak sesuai dengan standar. Oh. Ya kan? Berarti Itu. ada praktik suka-suka berarti ya? Ya, maybe Bang. Sesuka-sukanya Maybe, Bang. kepala BGN aja. Maybe Bang. Untuk Kita nggak- menutupi sesuatu. Maybe. Waduh. Tapi saya harap Pak Daryono mendengar saya, kita semua diskusi. Pak Fahri nggak takut dipecat oleh Pak Sudaryono juga karena bicara seperti ini di ruang konsensus? Karena beresiko juga loh. Iya. Kan dia orangnya kayaknya suka memecat seketika karena Iya. merasa orang dekatnya presiden. Nggak takut? Ya, saya bersuara untuk kebenaran, Bang. Gitu. Jadi saya mengkritik itu, kita mengkritik. Kita tidak menghujat, kita tidak saya melakukan ini sebagai kritikan membangun. Itu loh, bukan kalau memang saya terjadi apapun dipecat ya berarti kan orangnya tidak bisa diberikan masukan, Bang. Iya kan itu kan ya tidak baik Berarti lah. Arogan kan itu ya. Tapi saya melihat sih tidak seperti itu sama. Itu aja. Mudah-mudahan tidak ya kan? Ya kan mudah-mudahan tidak. Nah, sekarang kita angkat ini ke yang lebih makro lagi. Hingga hari ini pun program MBG ini banyak yang meminta untuk di stop dulu, moratorium dulu. Iya. Ya. Bahkan ada yang bilang refocusing, kan begitu. Bahkan ketika pengganti Posung, pengganti Nani, pengganti Sony itu ibu siapa namanya yang wakil kepala Agustina. mengatakan akan refocusing. Nani juga pernah mengatakan akan refocusing. Kembali ke ide awalnya, ke daerah 3T dulu, ya kan? Kenapa itu tidak ada respon dari Sudaryono ya? Pak Sudaryono, mungkin dengan podcast ini Bapak mau bertemu saya. Saya tahu permasalahan 3T itu seperti apa. Jadi begini, ada satu di kabupaten, Bang. Itu ada tim satgas di kabupaten. Setiap kabupaten kota itu ada tim satgas yang diketuai oleh wakil kepala bupati, ya, wakil bupati, Asda 1, Asda 2. Untuk merekomendasikan tempat 3T. Nah, berdasarkan rekomendasi, waktu itu ada suatu daerah di Banten itu 84 titik. Rekomendasi ditolak sama pusat, terlalu banyak. Akhirnya sinkronisasi dengan Korwil, Koordinator Wilayah SPPI, SPPG di kabupaten itu. Keluarlah 24 titik. Saya mendapat mandat, ya bahasanya mandat, tolong dicari tanahnya di survei dari 24 itu. Keluar hanya 18 atau 19 titik. Yang menurut saya memang 3T ya. Jadi mobil saya yang tinggi aja itu bisa nyangkut, Bang, gitu loh. Bahasanya sungai itu kering, dikeringin jadi jalan gitu. Jadi ya pokoknya sangat jauh lah dari tempat umum itu atau tempat SPPG yang terdekat itu. Tiba-tiba dari pusat itu setelah kita kasih berikan rekomendasi itu terakhir 24, tapi yang kita rekomendasi 19 apa, itu 84 Bang yang keluar. Tetap 84 di awal SPK-nya. Kita kan merasa kaget ya, kok jadi begini? Nah, itu kan akan bertuburkan dengan sinkronisasi dengan SPPG Mandiri yang sudah ada. Jadi tempat yang tidak perlu dibangun 3T itu dibangun. Nah, kalau di luar Jawa, kebanyakan orang nggak mau ngambil, jadi segi bisnisnya juga tinggi. Makanya saya ngerti lah kepusingan Pak Sudaryono untuk memecahkan ini. Karena sudah terlanjur menerbitkan 84 SPK yang mestinya hanya 20-an. Berarti gitu. Problem dari melaksanakan atau mengimplementasikan program MBG ini di daerah 3T, banyak orang yang nggak mau invest di daerah 3T gitu. Banyak investor nggak tertarik. Malah investor tertarik, Bang, karena tadinya cuma 20, tadinya nih ya. Karena kan diiming-imingi. Tadi kan Pak Daryono juga pernah bilang, nanti akan kita ganti, tapi tidak sesuai dengan janji awal yang dijanjikan oleh kepala badan yang lalu. Tapi yang terpenting adalah tidak merugikan. Gitu. Ya bayangin, Bang, dari 20 something atau di bawah 20 menjadi 84, berarti 4 kali lipat. 20 apa ini maksudnya? 20 titik. 20 titik. Iya, yang direkomendasikan.
menjadi 84. Itu di daerah mana tuh? Di daerah 3T yang mana itu? Itu daerah di Banten, Bang. Salah satu kabupaten. Memang Banten kan ada kabupaten tertinggal juga, Bang. Jadi, walaupun yang sudah direkomendasikan di daerah Banten itu 20 titik. 20 titik. Itu dianggap benar-benar Benar-benar daerah membutuhkan, tertinggal, termiskin, Iya, itu melalui terluar. survei. Oke. Ternyata yang biru keluar 84 titik. 84 titik. Dari mana sebetulnya? Dari awalnya jadi rekomendasi awal. Ah. Kan rekomendasi awal. Terus terlalu banyak kata pusat. Oke, kita sinkronisasi dengan titik mandiri. Setelah hasil sinkronisasi dengan Korwil, koordinator WIL, itu keluar 20 lebih. Kita ajukan itu 20 lebih. Jadi ini yang sudah fix lah gitu, Mas. Tapi yang keluar 84 tadi yang awal. Yang menurut kita nggak perlu. Jadi ada sekitar 60 titik di daerah 3T di Banten, Iya. ya, yang mestinya itu nggak perlu. Itu bukan daerah 3T. Itu. Kok bisa? Ya itu karena kan rekomendasi awal. Rekomendasi awal Ya, kita harusnya 84. kan itu sudah mandiri dong yang 60 titik itu. Iya, Bukan lagi. kan rekomendasi awal, terus dari pusat bilang tidak boleh, kebanyakan. Kita sinkronisasi ulang Ya, dong. tapi kan keluar tetap 84. Dapat 84, nah kita juga bingung, Bang. Siapa pemilik yang 60 itu? Ya itu contohnya banyak yang punya orang luar, maksudnya yang vendornya dari Aceh lah, dari Papua, ada dari Maluku. Kita juga bingung, vendornya dari mana, Pak? Saya bilang, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Oh, ya udah, karena menurut saya dan wakil bupati, wah ini bermasalah nih, akhirnya bermasalah. Bermasalahnya apa kemudian? Dia tidak dibayar kan, Bang, sampai sekarang. Oh. Tidak terjadi pembayaran. Bayangin, Bang, pemborosan negara itu 80 titik. Dikali hitunglah 2,5 miliar. Itu aja berarti kabupaten 120 miliar ada pemborosan. Nah, hitunglah kalau yang Dan 3T itu sudah dibayarkan pemerintah itu? belum, makanya tidak jadi dibayar, ini jadi masalah. Karena kan si pihak vendor itu kan memegang SPK. Bukan biru, Bang, dia sistemnya nggak biru. Dia sistemnya SPK. SPK itu artinya dia punya hak untuk dibayar Iya. karena dia sudah membeli barang, dia Iya, sudah investasi, sudah investasi, sudah bangun. masak. Belum, gitu. belum. Oh, belum masak. Belum. Masak itu bahasanya sudah berjalan. Ini kan belum berjalan. Dia baru investasi tempat. Investasi tempat, bangun peralatan. bangun gedung, beli peralatan, equipment, gitu. Masing-masing SPPG yang 60 yang tiba-tiba nongol itu berapa kerugian yang harus dibayarkan oleh pemerintah? Itu kan sebenarnya kalau sistem 1,5 kontrak, M. Iya. Satu sistem kontrak itu kan bahasanya begini ya. Jadi itu disewa langsung 3 tahun di awal. Jadi tidak kayak sistem mandiri yang per hari dia bayar. Itu kalau nggak salah begini. Modal itu 800 sampai 1 M, apa 1 M sampai 1,2 itu nanti dibayar 2,4 sampai 2,8 M. Tapi itu sistemnya sewa 3 tahun. Itu baru sewa ya? Sewa tempat, sewa equipment segala macam itu langsung dibayar di depan. Oke. Jadi itu milik BGN selama 3 tahun gitu bahasa. Oke. Belum lagi mereka harus beli peralatan yang sesuai dengan kriteria. Ya, itu Ya kan? sudah sesuai peralatan banget, Oh, lebih itu udah kecil. paket termasuk peralatan. Paket itu kan Oke. tempatnya kalau misalnya 150 meter, lebih kecil. 2,8 ya yang sudah dikeluarkan investor. Yang dikeluarkan investor 1,2, Bang. Jadi nanti dibayar sama BGN itu 2,8. Sewa 3 tahun langsung dihitung. Rinciannya gimana tuh? Jadi gini, nanti di April, itu ada rumus saya lupa karena saya udah melupakan masa itu. Nanti di April sama BPKP lah, Ya, sama Presal. di April, kan dari April. Oh ini nilai investasinya segini. Nanti itu ada rumusnya, Bang, kali gitu. Terus tiba-tiba keluar angka yang harus dibayarkan BGN untuk 3 tahun sewa gitu. Apa Jadi- yang menurut Mas Fahri, apakah itu inefisiensi kah dalam hal penggunaan anggaran pemerintah atau apa? Inefisiensi pasti. Berarti di situ ada Hengki-pengki. hengki-pengki di situ. Siapa yang bermain itu? Orang BGN. Orang Pasti. lama, Pak, yang Orang langsung- BGN, orang ya? BGN. Bukan pemilik SPPG, berarti orang BGN yang bermain. Ya pasti Di kan situ artinya potensi korupsinya masih tinggi. masih tinggi. Daryono, kau catat itu masih banyak nih potensi
korupsi di Iya, DGS. makanya 3T itu sekarang Pak Daryono pusing. Menyelesaikannya pusing gitu loh. Karena ini kan bahasanya nyebokin pekerjaan orang yang lama. Yang sudah tiba-tiba ngeluarin SPK, terus orang nuntut, sampai kemarin nangis-nangis itu. Ada videonya dengan Pak Daryono, makanya Pak Daryono bilang, nanti saya upayakan, akan kita bayar, tapi tidak sesuai dengan janji keuntungan seperti pimpinan yang terdahulu. Nah, yang penting tidak dirugikan. Makanya ini kompleks, Bang. Ternyata proyek MBG ini memang perlu moratorium menurut saya, karena benar-benar para ahli ya kan harus turun mengatur tata laksana yang sedemikian rupa sehingga tata laksananya terukur, terencana dengan jelas ya kan, potensi kerugian negara juga menjadi sangat minimize ya kan, output berupa makanannya juga menjadi baik dan bergizi, jauh dari potensi akan keracunan, dan ini agak ribet memang. Kalau ini terus berjalan ya wajar kalau kemudian para mahasiswa hingga sekarang masih berdemonstrasi meminta MBG ini berhenti. Ternyata implementasinya di lapangan itu memang luar biasa. Potensi untuk orang korup itu masih tinggi. Kalau saya tidak setuju dihentikan karena efeknya sangat besar, Bang. Satu, pertama adalah relawan yang bekerja. Yang kedua adalah penerima manfaat yang di daerah benar-benar membutuhkan. Mungkin mereka silent, pihak yang silent, yang diam ketika ada mahasiswa yang berdemonstrasi yang tapi harusnya mereka kalau merasa ini penting ya kan, mereka harus bisa menjelaskan ke mahasiswa yang sedang berdemonstrasi bahwa jangan kalian meminta MBG ini dihentikan karena ini adalah kan kemarin sudah dijelaskan, Bang, sama dua anak kecil, Bang, yang ketika diwawancara mahasiswa IPB lihat demo mengenai IPB, mahasiswa joget-joget dengan iPhone-nya, terus ditanya mana kecil, setuju nggak MBG dihentikan? Jangan, Bang, kita mau makan apa kan gitu. Itu kan suatu hal yang menohok sebenarnya. Gitu. Ya, bagi saya itu sesuatu yang nggak relevan ya, tapi oke lah, kita nggak mau masuk di situ. Kenapa saya bilang nggak relevan? Makan bergizi kerja kan cuma makan siang. Iya. Oke. Sementara yang namanya kita manusia, ya kebiasaan manusia itu makan sehari 3 kali. Kalau hanya dia butuh makan, berarti dia nggak sarapan, dia hanya makan siang, terus malam pun nggak makan. Ya sami mawon tetap aja unsur dia atau potensi tetapi dia minimal ada menjadi intervensi gizi yang nggak akan menutupi dari problem kemiskinan dan kurang gizi anak-anak miskin yang ada di Indonesia. Minimal ada intervensi gizi antara 30 sampai 40%. Kalau itu terjadi, makan MBG itu dilanjutkan. Harusnya seperti yang diusulkan oleh mahasiswa. Cara mengintervensi pemerintah bukan dengan mengasih makan gizi anak-anak ini, bahkan yang antara anak orang kaya, anak orang yang mampu dengan anak orang miskin pun sudah bercampur baur kan begitu. Ya kan harusnya dengan menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Sehingga kemampuan orang tua untuk memberikan asupan yang lebih bagus kepada anaknya itu tertutupi oleh kemampuan orang tuanya membelikan lauk pauk, pangan khususnya ke anak-anak dan keluarga mereka kan itu. Kalau lapangan pekerjaan nggak dibuka, ya mau dikasih makan, ya kan nggak mungkin, kan nggak begitu, kan gitu. Ini kan tafsir dari konstitusi aja sebenarnya. Apalagi yang terakhir yang ingin Pak Fahri sampaikan di tengah rumitnya dan kompleksitas proyek MBG ini yang memang masih acak-adul ya. Apalagi Pak Fahri yang perlu disampaikan ke penonton kita ruang konsensus. Iya, itu tadi, Bang, masalah siapa? Pak Pusung. Pak Pusung? Oh, wakil ketua. Iya, yang sekarang. Ya kan kasusnya kan sampai sekarang juga nggak jelas itu. Dia kenapa? Pra-peradilan? Pra-peradilan. Saya bukan membela nih. Saya bukan menjadi kawan. Tapi lagi musim ya pra-peradilan ya sekarang. Saya memberikan fakta. Itu. Apa ceritanya? Jadi fakta itu, Bang Pusung itu ada 3 SPPG yang dia buat, dan diakui punyanya. Nah, itu memang benar. Gitu loh. Itu SPPG benar. Saya di 2025 punya untuk membangun SPPG itu saya door to door ke investor itu nggak ada yang mau bangun. Selama 4 bulan deh, dari bulan Januari 2025 sampai April 2025 itu memang nggak ada yang mau bangun. Kita motorin gimana caranya biar ini ya, salah satunya Bang Pusung membuat SPPG itu. Oke. Itu. Kemudian? Nah terus yang kedua, Bang Pusung katanya bagian pengadaan.
seumur umur saya di BGN nggak dengar Bang Pusung jadi pengadaan nih. Yang dengernya ya salah satunya ya Pak Dadan Hindayana, Pak Sony Sonjaya yang selalu di situ kan gitu. Ya direktur pengadaan ataupun siapapun itu. Tapi saya nggak pernah Bang Pusung. Kalau saya ngobrol dengan Pak Pusung itu hanya cuman gimana bikin SPPG yang baik. Nah, satu ketika dia tentang rollback. Ini kok gimana sih? Kita lagi bangun tiba-tiba di rollback gitu. Oke, maksud saya apa gugatan pra peradilannya? Nah, dia tidak pernah diperiksa, Bang, sebagai saksi. Tiba-tiba sudah tersangka. Tapi itu sudah tersangka. Itu yang di pra peradilan kan? Iya, itu yang di pra peradilan kan saya baca itu. Dan mereka kan Bang Pusung itu menyerang NDS. Maksudnya bukan menyerang ya. Berbicara NDS itu NDSD itu punya dapur yang juga ada gitu. Oh, NSD itu apa ya? Nani sudah nanti ada. Oh, itu inisial Nani SD. Iya, kebanyakan kan panjangnya. Loh, kok dia mengajukan gugatan pra peradilan tapi kok menyeret-nyeret Nani SD yang gugatan pra peradilan itu adalah ketika seorang yang ditetapkan tersangka dalam proses penyelidikan dan naik menjadi penyidikan, dia merasa secara formal proses yang dilakukan oleh kejaksaan kah, kepolisian kah, itu nggak sesuai prosedur. Itu kan yang disebut gugatan pra peradilan. Nah, gugatan pra peradilannya Posung ini kok malah menyerang Nani SD yang ini kan agak aneh nih. Gimana nih? Gini, mungkin ya Bang, saya telah dari pernyataan Pak Pusung ini bahwa dia mungkin kan ada bukti chat dengan istrinya yang tentang SPPG itu sebagai dasar hukumnya memiliki SPPG gitu kan, memiliki maksudnya menjadikan dia tersangka ataupun terdakwa karena dia memiliki SPPG. Belum terdakwa, masih ya, tersangka. tersangka lah, saya nggak ngerti bahasa hukumnya tersangka. Nah, dia juga bilang kok ke sini dia juga punya SPPG, kenapa tidak dijadikan tersangka? Itu mungkin alibinya, jadi dia menciptakan alibinya seperti itu. Karena kan saya baca kan ada bukti chat dari antara dia sama istrinya yang menjadikan dia bukti jadi dia tersangka kan, dua bukti. Sudah masuk gugatan pra peradilannya? Sudah, kemarin sudah diadilkan. Oh, tapi belum ada keputusan? Belum ada keputusan. Berarti salah satu yang dituntut oleh Pak Posung itu di dalam pra peradilannya adalah dia tidak pernah menjadi saksi tapi tiba-tiba sudah tersangka. Oke. Nggak pernah diperiksa sebagai saksi ya? Nggak pernah sampai dia bilang. Oke. Terus dia juga melihat kenapa kok Nani SD yang punya banyak SPPG tapi nggak tersangka. Nggak gitu. tersangka. Gitu. Tapi datanya benar ya bahwa Bu Nani itu punya SPPG itu benar. Gini aja. Jadi fitnah buat kita. Coba aja dibuka datanya. Ya kalau menurut info saya itu memang ada dan diakuin yang punya SPP. Pak Posung pun mengakuin ada. Bu Nani punya SPPG. Dia ditelepon sama Bu Nani. Ini perintah presiden, kan Bang Pusung yang sudah bicara langsung. Oh. Ini mau bangun SPPG ini perintah presiden. Karena selalu bawa presiden. Bu Nani nggak punya SPPG katanya. Nah itu. Berapa dia punya SPPG? Wah kurang tahu Bang. Tapi lebih ya banyak lah Bang. Di satu kabupaten, ada di Jakarta, ya satu kabupaten, dia kan orang Jawa Timur. Ada di beberapa tempat. Ada di beberapa tempat. Oh, paten juga Bu Nani ini. Gitu. Oke, kita tunggu aja hasil pemeriksaannya Pak Posung itu, apakah dia bisa mendapatkan kemenangan dalam gugatan pra peradilannya dan juga terkait dengan isu yang disampaikan oleh Pak Posung bahwa Bu Nani ternyata juga punya SPPG. Saya pikir itu kita tunggu aja hasil pemeriksaannya. Ada lagi mau disampaikan Pak Farid? Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Alhamdulillah waktunya sudah 1 jam. Sudah lumayan panjang podcastnya. Terima kasih Zulfahri Pahlevi, pengelola SPPG yang sudah menjadi langganan Ruang Konsensus untuk mencari tahu proses dan implementasi program makan bergizi gratis di minimal di Banten lah ya, yang mungkin pelaksanaannya sama di hampir sama. Penonton Ruang Konsensus ternyata memang lagi-lagi setiap saya mengundang Pak Fahri ini, ternyata memang tata laksana dari program atau proyek makan bergizi gratis ini memang masih acak-adul, sulit dibenahi rasanya ya. Bagaimana menata proses dari munculnya sebuah tempat atau seseorang menjadi pemilik SPPG
sampai proses kemudian produksi dari SPPG, sampai proses distribusi SPPG, itu memang masih acak-adut. Ya, acak-adut itu maksud saya masih berantakan. Wajar di tengah situasi yang acak-adut di MBG, yang kemudian itu yang bertanggung jawab adalah Badan Gizi Nasional, potensi korupsi masih tinggi, minimal hengki-pengki di lapangan antara SPPG dengan pemilik SPPG berkemungkinan masih tinggi. Jadi karena itu, ya wajar kalau kemudian hingga hari ini ribuan mahasiswa masih berdemo ya di Jakarta, di kota-kota besar lainnya untuk minta program MBG ini di moratorium dulu. Moratorium itu maksudnya bukan berarti dihentikan, tetapi dievaluasi ulang, di stop dulu, dievaluasi ulang. Ya, mungkin ada refocusing, ya kan? Apakah juga sesuai dengan anggaran yang tadi belum kita diskusikan, Pak Fahri? Ya, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa 2028, ya, mulai 2028, artinya setahun lagi, ya kan? MBG nggak boleh lagi mengambil dana dari program pendidikan, ya kan? Selama ini kan hampir 2 tahun menggunakan anggaran pendidikan, sehingga banyak guru honorer yang teraniaya gara-gara program MBG. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.